Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta tolong kepada KM untuk memimpin doa. Ebi, pimpin doa ya. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ebi telah memimpin doanya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir Alhamdulillah semua, hadir Bu. semua, Bu. Baik, sebelum memulai pada materi hari ini, siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas materi apa? Saya, Bu. Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, betul sekali Rahmadila. Coba Ibu minta satu orang untuk mengulas kembali materi minggu yang lalu. Saya, Bu, izin mengulas materi tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh para pencari kerja atau pelamar pekerjaan yang dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar seorang mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia dan diminati oleh pelamar kerja. Dan pada minggu lalu juga dijelaskan tentang cara membuat surat lamaran, ciri-ciri surat lamaran, dan kaidah kebahasaannya. Sekian, Bu. Ya, benar sekali ya. Berarti kalian sudah paham materi minggu lalu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi teks cerita sejarah. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian terlebih dahulu, agar kalian tambah semangat dalam belajarnya dan memenuhi setiap indikator pembelajarannya. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama pengetahuan. Pada pengetahuan, kita menganalisis kebahasaan cerita atau novel, dan keterampilan menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menentukan unsur kebahasaan yang ada dalam novel sejarah, menunjukkan unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam novel sejarah, mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks cerita novel sejarah yang ditulis, menentukan topik sebagai dasar penyusun kerangka novel sejarah, mengembangkan kerangka menjadi novel sejarah yang utuh. Slide berikutnya, mohon maaf. Nah, setelah Ibu membacakan indikator pencapaian, sekarang kita akan membahas teks cerita sejarah. Apakah ada yang mengetahui di antara kalian apa itu teks cerita sejarah? Izin menjawab, Bu. Teks cerita sejarah adalah teks bersifat fakta yang menceritakan masa lampau. Iya, benar sekali. Ayo, siapa lagi yang tahu mengenai teks cerita sejarah selain Rahmadila? Saya, Bu, izin menambahkan dari penjelasan yang disampaikan Ahmadillah, teks cerita sejarah itu adalah teks yang membuat cerita fakta dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Rahmadila dan Ebi. Kalian sudah paham ya anak-anak tentang materi teks sejarah ini. Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang fakta atau kejadian di masa lalu mengenai asal-usul sesuatu yang bernilai sejarah. Teks ini disajikan secara kronologis. Adapun contoh dari teks cerita sejarah. Baik anak-anak, sebelum kita lebih membahas materi ini, Ibu ada contoh teks cerita sejarah.
Kalian baca ya, dan Ibu minta untuk 2 orang membacakannya secara bergantian. Oke, Bu. Baik, di sini ada Silpani dan Ebi. Silahkan untuk membacakannya secara bergantian. Di sini ada contoh teks sejarah Manyir. Di bawah bulan malam ini tidak ada setitik pun awan di langit, dan 2 bulan telah terbit bersama dengan tenggelam matahari. Dengan cepat ia naik dari kaki langit, mengunjungi segala yang semua tersentuh cahaya, juga hutan, juga laut, juga hewan, dan manusia. Langit jernih, bersih, dan terang. Di atas bumi Jawa yang lain, lagi keadaan gelisah, resah, seakan-akan manusia tak lagi membutuhkan ketentraman lagi. Abad ke-16 Masehi. Bahkan juga Laut Jawa di bawah bulan purnama Sidi itu gelisah. Ombak-ombak besar gerulung-gulung, memanjang terputus, menggunung, melandai, menjajari pesisir Pulau Jawa. Setiap puncak ombak dan riak, bahkan juga busa yang bertebaran seperti serakan utiara, semua dikuningi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin menggila. Sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai itu. Badan yang panjang langsing dengan haluan yang butiran meruncing, timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar kemudian haluan mengelembung, membikin lunas, menerjang sorong gunung-gunung air itu. Sorong ke barat laut, barisa dayung pada dinding kapal berkayu berirama seperti kaki-kaki pada ular naga. Layarnya yang terbuat dari pinan kapas dan benang sutra, mengkilat seperti emas, kuning, dan menyilaukan. Sang patih berhenti di tengah-tengah pendopo, dekat pada Damar Sewu, menegur. Dingin-dingin begini Akanda datang. Pasti ada sesuatu yang keluar biasaan. Mendekat di sini Akanda. Dan Patra Ganding berjalan mendekat dengan lututnya sambil mengangkat sembah. Merembah dini pada kaki sang patih. Ampuni patih, membangun paduka pada malam buta begini kabar duka. Paduka Balantera, Paduka Balatentara Demak di bawah Adipati Kudus, memasuki Jepang tanpa diduga-duga, menyalahi aturan perang. Allah Dewa Baratara, sahut sang patih, itu bukan antara raja-raja, itu aturan Bradar. Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan Paduka. Bagaimana Bupati Jepara tewas enggam menyerah Paduka, Patri Ganding menyangkut sembah. Sisa bala tentara Tumban mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak, lebih dari 3.000 orang. Begitulah kata warta. Ada yang meneruskan dengan hati-hati mata tertuju pada Boris. Semua bangunan dan batu di atas wilayah kota, gapura, arca, pagoda, kuil, candi akan dibongkar, setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman buang ke laut. Tinggal hanya pengumumannya. Izin meneruskan. Disambar petirlah dia, Boris meraung, seakan batu-batu itu bagian dari dirinya sendiri. Ia hendak dicekik. Semua pernahat dan semua dewa di kayangan dikutuk dia oleh Batara Kala. Tiba-tiba suara turun mengiba-iba. Apalagi artinya pengabdian? Aku pergi, jangan dicari, tak perlu dicari, meraung. Ia lari keluar ruangan, langsung menuju ke pelantara depan. Diangkatnya tangan dan dengan melangkah pagar papan kau. Dari balik pagar, orang berseru-seru. Lari dari asrama, lari. Mula-mula pertikaian berkaisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri.
Kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap menentang usaha Portugis yang mulai melakukan perdagangan ke Jawa? Sikap itu semakin ditunggu, semakin tak datang. Para musyafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membantu utusan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan Musafir. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Bila demikian, mereka menganggap sudah tak ada lagi perlunya lagi para musafir menggabungkan Demak karena keagungannya memang sudah tak ada lagi. Apa guna armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disiapkan kalau bukan untuk mengusir Portugis, dan dengan demikian terjamin dan melindungi Demak sebagai negeri Islam. Pertama-tama di Jawa. Masuknya perangi ke Jawa berarti ancaman langsung terhadap Islam. Kalau Trenggono tetap tak punya sikap, jelas dia tak punya sesuatu urusan dengan Islam. Boleh salin dia berikutnya. Orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir antara anak dan ibu takkan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang timbul, adakah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri, sebagaimana ia telah melakukan terhadap abang kandungnya? Pangeran Seda Lepang sudah menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Sultan Trenggono tak mengambil sesuatu tindakan terhadap ibunya. Ia makin keranjingan membangun pasukan daratnya. Hampir setiap hari orang dapat melihat ia berada di tengah pasukan kuda kebanggaannya. Baik dalam latihan, sodor, maupun ketangkasan berpacu samba, memainkan pedang, menghajar boneka digantung pada sepotong kayu. Ia sendiri ikut dalam latihan-latihan. Dan dalam salah satu kesempatan semacam ini, pernah ia berkata secara terbuka, tak ada yang lebih ampuh daripada pasukan kuda. Lihat kaula kami semua. Dan para perwira pasukan kuda pada berdatangan dan merubungnya, semua di atas kuda masing-masing. Pada suatu kali, kaki kuda Demak akan mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa. Bila debunya jatuh kembali ke bumi, ingat para kaula, akan kalian lihat, takkan ada satu tapak kaki orang perangi pun tampak. Juga tapak-tapaknya di Belambangan dan Pajajaran akan musnah lenyap tertutup oleh debu kuda kalian. Seluruh Tuban kembali dalam ketentangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Sang Patih Tuban mendiang telah digantikan oleh Kalacuil, pemimpin pasukan gajah. Nama barunya Wirabumi, panggilan yang lengkap Gusti Patih Tuban Kalacuil, Sang Wirabumi. Dan sebagai patih, ia masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka Kalacuil tak juga terhapus dalam sebutan pasar kota dan pasar bandar ramai kembali seperti sedia kala. Lalu lintas laut, kecuali dengan atas angin, pulih kembali. Sang Adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tuban mendapatkan perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun di Pasai. Sekian. Baik, anak-anak, setelah kalian membaca teks cerita sejarah yang berjudul Mangir tersebut, apa saja yang kalian dapatkan? Coba Ibu minta satu orang untuk raise hand ya. Izin menyampaikan pendapat saya, Bu. Iya, silahkan. Setelah membaca teks cerita rakyat tersebut, saya mengetahui dari cerita Mangir terdapat pengenalan peristiwa, dan di dalamnya terdapat kejadian-kejadian yang diceritakan, serta yang terakhir yaitu berisi sebuah resolusi. Ya, benar sekali ya. Pada teks cerita tersebut terdapat pengenalan peristiwa, beberapa kejadian yang terjadi, serta resolusi.
Semua yang dijelaskan oleh Rahmadila itu merupakan ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Nah, kalian bisa baca ya pada salindia yang pertama, yaitu ada orientasi. Mohon maaf, salindia selanjutnya. Ada orientasi, ada komplikasi, dan resolusi. Nah, ini semua merupakan struktur teks cerita sejarah. Bisa dibaca ya, yang pertama ada orientasi. Pada orientasi merupakan bagian awal atau pembukaan dari sebuah teks cerita sejarah. Yang kedua ada komplikasi, yaitu urutan peristiwa mengenai cerita sejarah yang pernah terjadi. Urutan peristiwa ini biasanya disampaikan secara kronologis atau berurutan. Dan yang ketiga ada resolusi, yaitu merupakan bagian yang biasanya berisi opini atau komentar dari penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks tersebut. Nah, itu anak-anak struktur teks cerita sejarah. Berikutnya ada ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada teks cerita sejarah diceritakan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Kedua, teks cerita sejarah berbentuk recount atau menceritakan ulang suatu kejadian. Ketiga, struktur teks dari cerita sejarah terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Dan yang keempat, teks cerita sejarah biasanya menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, isi teks dari cerita sejarah berupa fakta. Baik, anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Bapak Febriansyah. Terima kasih Ibu Erin telah menyampaikan materinya. Baik, anak-anak, Bapak di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Erin. Maka dari itu, Bapak harap kalian tetap bersemangat dan terus memperhatikan ya. Baik, Siap, Pak. Pak. Ya, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Barangkali dari kalian ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakannya. Izin saya, Pak. Boleh, Ramadila silakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai pendidikan. Yang kedua, nilai religi. Yang ketiga, nilai moral. Yang keempat, nilai sosial. Yang kelima, budaya. Yang keenam, nilai estetika. Dan yang terakhir, nilai pemerintahan. Ya, bagus. Terima kasih, Ramadila, telah membantu. Ya, baik anak-anak. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah. Bapak harap kalian juga membacanya ya. Terus kita lanjut ke salindia berikutnya. Terdapat unsur teks cerita sejarah, terdapat dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, seperti biasa, barangkali dari kalian ada yang bisa membantu Bapak membacakan salah satunya. Izin saya, Pak. Oke, silakan Apriani. Baik, terima kasih, Pak. Di sini saya akan membacakan unsur-unsur teks cerita sejarah berdasarkan intrinsiknya. Yang pertama ada tema, amanat tokoh atau penokohan, latar, plot atau alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali Apriani. Nah, unsur instruksinya telah dibacakan oleh Apriani. Dan untuk unsur ekstrinsiknya, ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakannya? Saya, Pak. Silahkan, Nadila. Unsur ekstrinsik terdiri dari agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, dan pendidikan. Terima kasih, Ramadila dan Apriani sudah membantu membacakan kedua unsur tersebut. Baik anak-anak, Bapak ingatkan untuk tetap memperhatikan dikarenakan di akhir materi akan diadakannya latihan soal.
Ya, anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah itu ada 4 ya, anak-anak. Yang pertama, kata-kata tindakan atau material. Yang kedua, keterangan waktu dan tempat. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang keempat, konjungsi kausalitas. Yang kelima, majas bahasa kias. Harap dibaca ya anak-anak. Kita lanjut ke salindia berikutnya. Di salindia berikutnya anak-anak terdapat materi mengenai langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks sejarah. Boleh salindia ya. Nah, terdapat 3 langkah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah dengan sesama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah. Nah, apakah ada kebingungan atau yang dipertanyakan sebelum lanjut? Tidak, Pak, sudah mengerti. Tidak, Pak. Baik. Boleh disalin dia berikutnya. Nah, di sini ada topik yang diangkat menjadi teks cerita sejarah. Ini ada 4. Barangkali dari kalian ada yang bisa bantu Bapak seperti biasa membacakannya? Izin saya, Pak. Oh, boleh, silakan. Topik yang dapat diangkat menjadi teks cerita sejarah, yang pertama ada adat istiadat masyarakat sekitar, yang kedua peristiwa sosial atau budaya, yang ketiga peristiwa alam, dan yang keempat silsilah peran seorang tokoh masyarakat. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih kembali ya Priyani telah membantu Bapak membacakan topik yang topik yang dapat diangkat menjadi teks cerita sejarah. Nah, seperti yang Bapak ingatkan dari awal, di akhir bakal diadakannya latihan soal. Maka dari itu persiapkan diri kalian karena latihan soal akan dimulai. Baik Pak. Nah, latihan soal nomor 1, Bapak dibacakan ya. Novel sejarah dibentuk dengan struktur teks terdiri dari A. Pernyataan umum, pernyataan khusus, penjelasan. B. Orientasi, pengungkapan peristiwa, leasing action, komplikasi, resolusi, koda. C. Abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, koda. Yang D. Sampiran, isi, kompleks, koda. Yang E. Orientasi, urutan. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Sudah, Pak. Apakah ada yang mau menyampaikan jawabannya? Saya, Pak. Boleh, silakan. Jawabannya adalah B. Orientasi, pengungkapan peristiwa, leasing action, komplikasi, resolusi, koda. Ya, bagus. Apakah ada jawaban yang berbeda selain B dari kalian? Tidak Pak, sama saya juga. Ya, betul ya. Jawabannya adalah B. Orientasi, pengungkapan peristiwa, leasing action, komplikasi, resolusi, dan koda. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Berikut judul novel sejarah yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. A. Kemelut Majapahit. B. Ku Antar ke Gerbang. C.
Gajah Mada. D. Negeri Senja. Yang terakhir E. Mangir. Nah, ada yang tahu jawabannya? Tahu Pak, saya jawabannya E, Mangir. Bagus. Ada yang beda selain E? Tidak, Pak. Jawabannya sama. Bagus. Berarti kalian sudah mengerti ya. Betul ya, jawabannya E. Mangir. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apa akan dibacakan ya. Di bawah bulan malam ini, tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat, ia naik dari kaki langit, mengunjungi segala dan semua tersentuh cahayanya. Juga hutan, juga laut, juga hewan, dan manusia. Langit jernih bersih dan terang. Di atas bumi Jawa lain lagi keadaannya gelisah. Resah seakan-akan manusia tak lagi membutuhkan ketentraman lagi. Abad ke-16 Masehi. Nah, tentukan struktur manakah yang sesuai dengan kutipan di atas. A. Komplikasi. B. Orientasi. C. Resolusi. D. Bagian akhir. Dan E. Deskripsi. Nah, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Tahu Pak, jawabannya B, orientasi. Bagus. Ada yang berbeda tidak jawabannya? Tidak, Pak. Jawabannya Sama sama. Pak. Bagus. Berarti kalian sudah mengerti dan sama semua ya jawabannya. Pada itu kita lanjutkan saja ke soal nomor 4. Oke. Nomor 4. Karena soalnya panjang, kita baca saja secara sesama ya dengan senyap. Maka dari itu Bapak mempersilakan kalian membacanya. Oke, Baik Pak. silakan. Apakah sudah membaca soalnya? Sudah, Sudah Pak. Pak. Nah, adakah satu orang yang berani menjawab latihan soal nomor 4 ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Boleh. Jawaban nomor 4 adalah A. Berontakan bersenjata dengan tentara Inggris di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenar Malabi. Tuh ya. Tuh jawabannya A. Ada yang beda atau sama semua nih? Sama Pak. Gus, kalian sudah sama, sudah benar jawabannya. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 5. Oke, Bapak bacakan ya karena ini soalnya pendek. Teks sejarah dapat dikategorikan sebagai teks naratif jika A. Menggunakan urutan peristiwa. B. Disajikan simbolisasi verbal. C. Menceritakan fakta sejarah. D. Mengangkat peristiwa penting. Dan E. Disajikan dengan latar sejarah. Kira-kira apa jawabannya? Izin menjawab Pak. Boleh, silakan. A. Menggunakan urutan peristiwa. Sekian Pak. Baik, ada yang beda tidak jawabannya? Tidak, Pak. Apa Jawabannya sama sama. semua? Sama. Nah, Jawabannya Pak. bagus. Berarti sama ya semua. Nah, maka dari itu materi dan latihan soal disudahi saja dan Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tetap dikerjakan ya. Maka dari itu tolong ke salin dia berikutnya. Nah, harap dicatat dan dikerjakan ya anak-anak. Tugasnya membuat sebuah teks cerita sejarah berdasarkan struktur kebahasaan. Maka ada yang ingin ditanyakan perihal tugas? Tidak, Pak. Sudah mengerti. Tidak Pak.
Baik, jika sudah mengerti, Bapak harap kalian mengerjakannya dengan baik. Jika kalau begitu, maka selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Silvani. Untuk Ibu Silvani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ebi yang telah menyampaikan materi dan soal latihan pada hari ini. Selanjutnya, apakah kalian semua sudah mengerti tentang kebahasaan teks sejarah? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah, jika kalian semua telah mengerti, lanjutkan dan kerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ebi secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Lalu, bacakan hasilnya. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, waktu mengerjakan kalian sudah selesai. Silakan siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Bu, izin menyampaikan hasil diskusi saya dengan teman saya. Wah, baik. Ibu persilahkan kepada Apriliani dan Ebi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih, Bu. Saya akan menyampaikan hasil teks cerita sejarah yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bagian orientasi. Kemerdekaan Indonesia telah diraih lebih dari 76 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut tidak diraih secara tiba-tiba, bukan karena Jepang yang sebelumnya pernah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Namun, kemerdekaan ini diraih setelah melalui beberapa peristiwa sejarah. Yang bagian komplikasinya dimulai dengan pembentukan BPUPKI pada Maret 1945 untuk merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Setelah itu, pada 7 Agustus 1945, BPUPKI diubah menjadi PPKI dan Panitia 9 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi dimulai pada malam hari tanggal 16 Agustus. Setelah IR Soekarno dan Mohatta pulang dari Rengas Dengklok, perumusan teks tersebut bertempatan di kediaman Laksamada Maeda saat dini hari. Teks dibuat dan dirundingkan bersama serta ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia itu yang bisa mohon maaf, Bu. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Ebi. Terima kasih kepada Apriliani. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya. Jalan Pangasaan, Suewirjo, Trimurti, Ahmad Suebarjo, dan warga Indonesia lainnya. Dengan dibacakannya teks proklamasi, Indonesia dinyatakan merdeka. Berita kemerdekaan Indonesia itu tersebar dengan cepat melalui radio dan surat kabar. Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan segera mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan pemerintahan Indonesia. Orientasi Kementerian Indonesia terjadi pada 73 tahun silam, tepatnya 17 Agustus 1945, setelah pembentukan BPUPKI yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara atau Pancasila dan PPKI. Setelah itu, teks proklamasi dirumuskan bersama oleh beberapa tokoh nasional di rumah Laksamana Maeda. Keesokan harinya, Indonesia dinyatakan merdeka
Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, berita kemerdekaan menyebar dengan cepat melalui radio dan surat kabar. Pemerintahan juga segera mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan kepemerintahan Indonesia. Sekian, Bu. Wah, teks sejarah yang disampaikan oleh Apriani dan Ebi sangat menarik mengenai tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian sudah memahami tentang teks cerita sejarah berdasarkan kebahasaan. Semuanya telah mengerti mengenai kebahasaan dalam teks sejarah. Untuk itu, Ibu minta satu orang untuk raise hand untuk menyebutkan kembali ciri-ciri teks, menyebutkan kembali ciri-ciri kebahasaan teks sejarah. Ya, Bu, izin, Bu. Baik, silahkan Ebi. Ciri-ciri kebahasaan teks sejarah terdiri dari 5, yaitu kata-kata tindakan, pematerial, keterangan waktu dan tempat, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, majas, dan bahasa kias. Sekian, Bu. Baik, betul sekali. Ciri-ciri kebahasaan teks sejarah terdiri dari 5, yaitu kata-kata tindakan atau material, keterangan waktu dan tempat, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, majas, bahasa kias. Kalian semua sudah paham dan bisa membuat teks sejarah berdasarkan ciri kebahasaan. Baik anak-anak, tidak terasa ternyata kita sudah selesai dalam mempelajari materi pada hari ini. Kepada KM, apakah hari ini teman-temannya hadir semuanya? Alhamdulillah hadir, Bu. Alhamdulillah. Semoga materi yang Ibu dan Bapak sampaikan pada hari ini dapat dipahami serta bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada Ebi dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Adakah manfaat dari membaca teks cerita sejarah? Oh, tentu ada. Manfaat membaca teks cerita sejarah dapat dijadikan sumber belajar keteladanan, mempelajari kesuksesan dan kegagalan dari masa lalu. Selain itu, manfaat membaca teks sejarah juga berteguh sikap kebangsaan, memperjelas identitas dan kepribadian bangsa, merupakan sumber inspirasi, dan dapat menjadi sarana rekreatif. Selain Ebi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Tidak ada. Cukup, Bu. Alhamdulillah. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kalian sudah memahami teks sejarah pada hari ini. Kalian sangat luar biasa, memperhatikan dengan seksama dan baik. Dan Ibu ingin meminta kepada... maaf. Dan Ibu ingin meminta kepada satu orang siswa untuk menyimpulkan pembelajaran materi hari ini tentang teks sejarah. Bagi yang bersedia, silakan untuk raise hand. Baik, kepada Apriliani, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Izin menyimpulkan pembahasan materi pada hari ini. Materi pada hari ini kita mempelajari tentang pengertian teks sejarah, contoh teks cerita sejarah yang berjudul Mangir karya Pramudia Anantatur, struktur teks cerita sejarah, ciri-ciri teks cerita sejarah, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah, unsur-unsur teks cerita sejarah, kebahasaan teks cerita sejarah, langkah-langkah menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah, topik yang dapat diangkat menjadi teks cerita sejarah. Itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu.
Baik, terima kasih banyak kepada Apriliani yang telah menyimpulkan apa saja yang telah kita bahas pada hari ini. Ibu tidak akan memberikan tugas tambahan untuk di rumah nantinya, tapi Ibu harap kalian mempelajari dan membaca materi tentang memahami isu teknik lewat editorial. Dan apabila ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan kembali di pertemuan minggu depan. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua siswa yang telah aktif dan produktif di pembelajaran kali ini. Sehat selalu untuk kita semua dan semoga diberikan kesehatan sampai bertemu lagi di minggu depan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.